Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya, Nak. Oke, jumpa lagi dengan saya sendiri, Pak Jackson Simanjorang, sebagai guru gambar teknik mesin. Pada pagi hari ini, kita belajar gambar teknik mesin. Nah, yang kita pelajari ialah peralatan dan kelengkapan gambar. Apa-apa saja peralatan dan kelengkapan gambar? Nah, alat-alat yang biasa digunakan dalam menggambar teknik adalah pertama, kertas gambar. Nah, jenis-jenis kertas gambar yang biasa digunakan untuk menggambar teknik terdiri dari 3 jenis, yaitu kertas bagan, kertas putih tebal, dan kertas kalkir. Ini contoh gambar dari kertas gambar. Di dalam kertas gambar terdapat etiket gambar. Etiket gambar itu biasanya dibuat di bawah sebelah kanan. Nah, setelah dibuat etiket gambar, baru ada bidang gambar. Bidang gambar itu ada yang model horizontal dan model vertikal. Nah, seperti pada gambar berikut ya, Nak. Lalu ukuran kertas gambar. Nah, ukuran kertas gambar yang paling besar adalah ukuran kertas A0. Berapa ukuran kertas A0? Nah, lebarnya kertas A0 itu 841 mm. Panjangnya 1189 mm. Lalu setelah kertas A0 ada kertas A1. Kertas A1 ini berasal dari pembagian kertas A0. Kertas A0 dibagi 2 ukurannya menjadi kertas A1. Nah, lalu setelah kertas A1 ada kertas A2. Untuk mendapatkan hasil lebar dan panjang kertas A2 itu pembagian dari kertas A1. Nah, setelah kertas A2 dibagi 2 menjadi kertas A3. Lalu kertas A3 dibagi 2 kembali menjadi kertas A4. Nah, setelah kertas A4 dibagi 2 lagi menjadi kertas A5. Nah, begitulah pembagian kertas ya, Nak. Oke. Lalu pensil gambar. Pensil gambar biasanya ada 2 jenis. Biasanya pensil batang atau pensil biasa. Nah, ini pensil biasa atau disebut dengan pensil batang. Lalu pensil mekanik. Nah, pensil mekanik ini memiliki anak pensil. Nah, yang berdiameter 0,3 paling kecil, lalu 0,5 mm sampai 1 mm. Itu ukuran anak pensilnya. Nah, seperti yang terlihat di dalam slide ini ya, Nak, model-model pensil, pensil mekanik ataupun pensil biasa. Lalu apalagi? Penghapus. Nah, penghapus ada terbagi 2, yaitu penghapus lunak dan penghapus keras. Biasanya penghapus lunak digunakan untuk menghapus
pensil. Kalau penghapus keras biasanya digunakan untuk menghapus tinta. Itu penggunaan penghapus ya nak. Lalu penggaris. Penggaris ada berbagai jenis. Salah satunya ialah penggaris segitiga. Ini penggaris segitiga itu biasanya sepasang. Nah, lalu penggaris T. Kalau penggaris T, ya namanya penggaris T, udah namanya penggaris T ya, bentuknya seperti huruf T. Nah, seperti gambar yang berikut ya nak. Lalu jangka gambar. Jangka adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran, dan yang lain berfungsi sebagai pensil untuk membuat garis lingkaran. Nah, seperti inilah bentuk dari jangka gambar ya nak. Nah, mungkin udah pada tahu ya bentuk jangka kayak mana ya nak. Busur derajat. Busur derajat digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Busur derajat pada umumnya terbuat dari plastik atau mika bening, serta dilengkapi dengan garis pembagi mulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Namun ada pula yang dimulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, bagaimana itu? Nah, seperti inilah yang busur derajat dari 0 derajat sampai 180 derajat. Kalau yang seperti ini, busur derajat mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, udah pada kenal ya nak, ini busur derajat seperti apa bentuk busur derajat. Nah, inilah dia busur derajat. Lalu mal huruf dan angka. Mal huruf dan angka adalah sebuah alat gambar yang digunakan untuk menggambar huruf dan angka agar diperoleh tulisan yang rapi dan seragam serta mengikuti standar ISO. Nah, inilah yang disebut dengan mal huruf dan angka. Mungkin ada yang pada gak tahu ya mal huruf dan angka. Bagaimana sih bentuknya? Nah, inilah dia. Dalam mal huruf dan angka itu ada angkanya dari angka 0 sampai angka 9. Lalu hurufnya dari huruf besar dan huruf kecil. Oke. Melengkung. Melengkung berfungsi untuk melukiskan garis-garis lengkung istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka dan alat lainnya, seperti garis lengkung diagram dan grafik. Dalam satu set melengkung ada 3 jenis mal. Nah, seperti ini ya nak. Bentuk melengkung, dia dalam satu set ada 3 jenis. Ada yang besar dan model lengkungannya itu beda-beda. Ada yang sedang dan juga ada yang kecil. Model lengkungannya pun berbeda-beda ya nak. Inilah dia bentuk melengkung. Lalu rapido. Rapido adalah alat gambar dengan tinta untuk menggambar pada kertas kalkir. Ah, ini rapido digunakan untuk menggambar di kertas kalkir. Rapido memiliki bermacam-macam ukuran. Mulai dari ukuran 1 mm, mulai dari ukuran 0,1 mm sampai dengan 2 mm. Nah, dia sesuai dengan kebutuhan ya nak, nanti diperlukan atau digunakan itu rapidonya untuk membuat garis-garis, digunakan dia di kertas kalkir, bukan kertas gambar biasa. Ini biasanya digunakan rapido ini untuk kertas kalkir. Nah,
Untuk memudahkan pemilihan pen, maka tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Salah satu bentuk rapido dapat dilihat pada gambar. Mungkin pada nggak tahu ya, bagaimana sih bentuk rapido? Nah, ini dia. Inilah gambarnya rapido. Contoh gambar rapido. Di situ ada pen yang ukuran 0,1 itu paling tipis ya, paling tipis. Nah, yang dihasilkan garisnya nanti paling tipis 0,1. Lalu yang paling tebal itu 2 mm, itu tebal. Nah, ini dia bentuk rapido ya nak. Lalu meja gambar. Nah, meja gambar harus mempunyai permukaan yang rata, ya kan? Memang harus rata lah, kalau melengkung-melengkung nggak mungkin lah ya kan, nanti rusak gambarannya nggak bagus. Lurus dan licin agar penggaris T dapat digeser. Ukuran papan gambar yang memadai untuk gambar teknik adalah panjang 1265 mm dan lebar 915 mm dan tebal 30 mm. Meja gambar juga dirancang dengan ukuran sesuai dengan ukuran kertas, seperti ukuran kertas A0 dan kertas A1. Nah, biasanya itu meja gambar itu lebar, lebih besar dari kertas A0. Jadi supaya kertas A0 itu bisa masuk di meja gambar itu, maka meja gambarnya lebih besar ukurannya, supaya kertas A0 bisa masuk di meja gambar. Seperti ini ya bentuk meja gambar ya nak. Nah, ini dia gambar meja gambar. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Selamat belajar ya nak. Semoga tetap semangat dan jangan lupa tugas-tugasnya harus diselesaikan. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.